warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riauli Ismi akan membahas toksikologi. Beberapa hal mengenai toksikologi antara lain yang pertama, asas umum toksikologi. Yang kedua, mekanisme kerja toksik. Yang ketiga, wujud efek toksik. Yang keempat, sifat efek toksik. Dan yang terakhir, review jurnal penelitian. Mari kita simak bersama-sama. Asas-asas umum toksikologi. Toksikologi merupakan timbulnya efek suatu zat kimia yang terjadi melalui beberapa proses. Efek toksik sangat bervariasi dalam sifat organ maupun mekanisme kerjanya. Awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan. Kemudian, setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi atau sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran atau reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Kemudian timbulnya efek toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses. Efek toksik sangat bervariasi dalam sifat organ sasaran maupun mekanisme kerjanya. Selanjutnya, kondisi efek pada toksik. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran, atau efektivitas antara aksinya dengan sel sasaran. Jumlah zat kimia ataupun metabolitnya di sasaran akan mempengaruhi efek toksiknya. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejaan, kondisi paparan zat kimia, dan kondisi makhluk hidup. Kondisi pemejaan yang mempengaruhi efek toksik adalah jenis, jalur, lama, kekerapan, saat, dan takaran pemejaan. Jenis pemejaan dibedakan menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Keduanya dibedakan berdasarkan lama dan kekerapan pemejaan sebagai batas kurun waktu pemejaan terhadap makhluk hidup. Nah, mekanisme aksi toksik suatu zat beracun ini berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat antaraksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Jadi, pada dasarnya, setelah zat beracun masuk ke dalam tubuh, suatu ketika dapat berdistribusi sampai ke cairan ekstrasel atau intrasel. Karena itu, berdasarkan atas sifat dan tempat kejadiannya, mekanisme aksi toksik zat kimia dibagi menjadi dua, yakni mekanisme luka intrasel dan mekanisme ekstrasel. Mekanisme luka intrasel adalah luka sel yang diawali oleh aksi langsung zat beracun atau metabolitnya pada tempat aksi tertentu di dalam sel sasaran. Karena itu, mekanisme jenis ini seringkali dikenal sebagai mekanisme yang sifatnya langsung atau primer. Sebaliknya, mekanisme ekstrasel terjadi secara tidak langsung, artinya zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel dengan akibat terjadinya luka di dalam sel. Karenanya mekanisme ini juga disebut mekanisme tak langsung atau sekunder. Terdapat dua mekanisme pada efek
toksik. Yang pertama, mekanisme luka intraseluler dan yang kedua, mekanisme luka eksternal. Pertama, mekanisme luka intraseluler. Di dalam tubuh, zat beracun mungkin berada dalam bentuk zat kimia induk atau dalam bentuk metabolit yang relatif. Misalnya, ion, karbonion, epoksida, dan radikal bebas. Sebelum berada di sel sasaran molekuler yang khas atau tidak khas, melalui salah satu dari beberapa mekanisme reaksi kimia yang mungkin, reaksi pendesakan, ikatan kovalen, substitusi, atau sebagainya. Sebelum terjadi efek yang tidak diinginkan sebagai akibat interaksi tadi, pertama kali tubuh memberikan responnya yang berupa aksi perbaikan atau adaptasi. Namun, bila mekanisme pertahanan tubuh ini tidak lagi mampu menanggulanginya, maka terjadilah respon toksik yang pada dasarnya berwujud sebagai perubahan atau kekacauan biokimia, fungsional atau struktural yang sifatnya mungkin terbalikan atau metabolit reaktif zat racun. Selanjutnya, mekanisme luka ekstrasel, yaitu kelangsungan hidup sel bergantung pada aneka ragam faktor lingkungan ekstrasel yang pada dasarnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Oleh karena itu, bila zat beracun yang berada di lingkungan ekstrasel mampu mengganggu atau mengacaukan kedua sistem tersebut, mungkin dapat menimbulkan perubahan struktur atau fungsi sel. Selanjutnya ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik zat beracun pada dasarnya merupakan perubahan biokimia, fungsional, dan struktural. Namun, tidak berarti bahwa efek toksik zat beracun sepenuhnya dapat terpisah dengan tegas ke depan tiga jenis wujud dasar efek toksik itu, melainkan seringkali merupakan campuran, karena ketiganya merupakan proses yang saling berkaitan. Perubahan struktural, misalnya, kebanyakan merupakan wujud akhir dari perubahan fungsional atau biokimia. Efek toksik berdasarkan perubahan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Sifat efek toksik. Terdapat dua jenis sifat, yakni terbalikan atau tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sedang ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemejaan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Pemejaan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejaan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Nah, ini merupakan review jurnal penelitian yang berjudul Uji Toksisitas Akut yang diukur dengan penentuan LD50 ekstrak etanol umbi iles-iles atau Amorphopalus variabilis BI pada tikus putih strain Wistar yang dituliskan oleh Arfatul Makiyah Sumirat Tresnayanti, Program Studi D3 Perawatan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Abstrak.
Telah dilakukan penelitian toksisitas akut ekstrak etanol umbi iles-iles atau Amorphophallus variabilis BI dengan penentuan LD50 pada tikus putih strain Wistar. Merupakan studi eksperimental laboratorium pada tikus putih strain Wistar. Tikus putih Wistar sebanyak 36 ekor dibagi menjadi 6 kelompok. Tikus putih pada setiap perlakuan diberikan secara oral ekstrak etanol umbi iles-iles selama 7 hari dan parameter uji toksisitas akut ekstrak etanol umbi iles-iles dengan penentuan lethal dosis LD50 dengan dosis tunggal limited dosis 2000 mg atau kg per pp mencit menunjukkan tidak terjadi efek toksik dilihat dari bobot badan rata-rata sesudah perlakuan. Perbandingan bobot badan antar kelompok sesudah perlakuan. Kematian hewan coba LD50 selama 24 jam dan gejala-gejala toksik klinis tikus putih strain Wistar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan bobot badan tikus putih pada kelompok ekstrak etanol umbi iles-iles dosis 2000 ml per kilogram berat badan mencit tidak menimbulkan efek toksik dibanding dengan kelompok ekstrak etanol umbi iles-iles dosis 220 mg per kilogram berat badan mencit dan 110 mg per kilogram berat badan dan 55 mg per kilogram berat badan kurang dari 0,05. Begitu juga jika dibanding dengan kelompok pembanding NaCMC 1% dan kontrol Aquades. Demikian ekstrak etanol umbi iles-iles atau Amorphophallus variabilis BI tidak memiliki efek toksik pada gejala-gejala klinisnya. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara sistem random sampling yang kemudian dibagi menjadi 5 kelompok. Jumlah sampel minimal dihitung dengan menggunakan rumus Federer. Jumlah sampel minimal untuk setiap kelompok perlakuan harus lebih dari atau sama dengan 5. Hewan coba harus memenuhi kriteria sampai mencukupi jumlah sampel. Maka, hewan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 36 ekor hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih galur strain Wistar berusia 2-3 bulan dan bobot badan 250-300 gram. Sebelum digunakan sebagai hewan coba, semua tikus dipelihara terlebih dahulu selama kurang lebih 1 minggu atau penyesuaian lingkungan, mengontrol kesehatan dan berat badan serta menyegerakan makanannya. Ubi iles-iles yang telah dipilih dibersihkan dengan air mengalir yang bersih, kemudian diiris tipis. Kemudian umbi iles-iles tersebut dikeringkan pada ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung selama 2 hari. Ciri khusus tanaman yang sudah dikering adalah bobot ubi sudah berkurang 70-80% dari bobot umbi segarnya dan disebut simplicia. Simplicia ini kemudian dihaluskan sehingga menjadi serbuk dengan alat grinding, kemudian ditimbang sehingga diperoleh bobotnya sebelum diperlakukan. Perbedaan rata-rata berat badan tikus putih strain Wistar dilihat dari hari ke-1 sampai hari ke-14 mengalami perbedaan berat bobot yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan gambar grafik perbedaan bobot badan tikus putih strain Wistar pada kelompok tikus ke-1 sampai kelompok 6. Dan ini merupakan data hasil pengamatan tanda-tanda toksisitas pada tikus putih strain Wistar. Pengamatan dari menit ke jam dan sampai 2 minggu mengalami tanda-tanda toksisitas yang berbeda. Ini adalah rata-rata perubahan bobot badan tikus putih strain Wistar sesudah diperlakukan selama 2 minggu berdasarkan pembahasan dan hasil yang dapat diambil.
disimpulkan bahwa perubahan bobot tikus putih strain Wistar kontrol dan tikus putih strain Wistar yang diberikan perlakuan dari sebelum diberikan ekstrak dan 14 hari sesudahnya tidak terjadi perbedaan yang bermakna. Nilai LD50 yang didapat dari hasil uji toksisitas akut ekstrak etanol umbi iles-iles ini yaitu sebesar dari 200 mg per kilogram berat badan mencit. Dengan demikian, dapat dikategorikan memiliki tingkat toksisitas yang rendah. Secara makroskopis, ekstrak etanol umbi iles-iles dengan dosis 2000 mg per kilogram berat badan tidak menyebabkan kerusakan pada organ hati dan limpa tikus putih strain Wistar, tapi dapat menyebabkan glomerulus, mengket, atrofi pada ginjal tikus putih strain Wistar. Kesimpulan daripada materi ini yaitu toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Definisi ini mengandung makna bahwa di dalam tubuh dalam kondisi tertentu zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh sehingga mengakibatkan timbulnya efek berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Asas umum toksikologi merupakan timbulnya efek toksik suatu zat kimia yang terjadi melalui beberapa proses. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3 yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat antaraksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Wujud efek toksik zat beracun pada dasarnya merupakan perubahan biokimia, fungsional, dan struktural. Dan sifat efek toksik zat beracun mempunyai 2 sifat yaitu terbalikan atau tak terbalikan.